Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini ketiga saya. Eh, tapi saya bikin apa ya? Sepanjang pembukaan dulu. Jika Anda menyukai video saya, tolong jangan di-re-upload gitu ya. Itu aja permintaan saya. Di-share boleh, tapi di-re-upload ya kita punya etika lah, punya etika akademik, etika intelektual kan gitu. Kalau mengutip untuk direview silakan aja. Di di download, dipotong-potong, diberi review gitu, oke. Tapi kalau download semua terus diupload di channel jenengan itu kalau standar etika modern ya nggak pantas lah, gitu ya. Kita tunjukkan kita itu punya pikiran sendiri, punya ide sendiri gitu. Apalagi ini kan eranya era terbukaan ya, artinya kalau mau nyusun nyusun konten yang apalagi basisnya akademik, banyak kok apa jalan untuk mencari literatur akademik. Lanjut ya, teman-teman, ada pertanyaan kenapa keluarga Bani Hasyim, dalam ini keluarga Rasulullah dan sepupu-sepupunya itu dari haplogrup J1 ya. Jadi kalau dalam masalah Balawi ini buru-buru nggak usah ngaitkan dengan haplogrup keluarga Rasulullah. Masuk aja merger haplogrup apakah mereka J1 atau tidak gitu ya. Seperti kita ketahui, populasi awal di Mekah itu kan Nabi Ismail dan tetangga-tangganya. Nabi Ismail dan ibundanya, Bunda Hajar itu diperintahkan hijrah lah ke Mekah waktu itu. Meninggalkan apa kediaman Nabi Ibrahim atas perintah Tuhan. Waktu itu kan kering kerontang tuh, nggak ada tanaman, nggak ada apa ya, diternak nggak ada namanya, nggak ada air. Jadi Nabi Ismail dan ibunya ditinggal karena Nabi Ibrahim diperintahkan kembali kan, tapi kan sudah diberi jaminan oleh Allah bahwa Allah lah yang akan mendukung kehidupan Nabi Ismail dan Bunda Hajar gitu ya. Mujizat di kaki Nabi Ismail itu kemudian mendatangkan air, kali tendangan tuh air ngucur makin deras, karena ada air, kemudian ada kehidupan lainnya, dalam hal ini tumbuhan dan tanaman. Dengan adanya tumbuhan dan tanaman, itu akhirnya mengundang populasi lain, dalam hal ini populasi yang disebut Proto-Arab waktu itu. Belum dibilang suku-suku Arab ya. Tapi dibanding penduduk Babilonia lain, apa yang Proto-Arab ini sudah menunjukkan beda budaya dibanding suku-suku lain yang menjadi penduduk kekaisaran Babilonia. Nah, karena Nabi Ismail dan tetangga-tangganya ini populasi awal di Mekah, ya, mereka akan punya kesempatan paling lama untuk berkembang biak, gitu ya. Begitu populasi cukup banyak, akhirnya timbul perdagangan, timbul peradaban. Karena makin maju, itu akan menarik populasi lain yang kita sebut admixture. Jadi apa dari berbagai macam haplogrup. Itu kenapa pada suatu bangsa populasinya haplogrupnya itu enggak 100% kalau sekarang gitu ya. Itu termasuk juga di Saudi Arabia, itu haplogrupnya enggak cuma eh, J1 saja, banyak tambahan, apalagi sejak Islam datang, Mekah dan Madinah yang tadinya bukan pusat apa-apa jadi pusat peradaban. Itu akhirnya penambahan populasi dari di luar haplogrup J1 banyak. Situasi apa J1 seperti yang saya sebut karena berkembang paling lama ya otomatis jadi paling banyak. Situasi akan natural kalau nggak ada goncangan gitu ya. Goncangannya itu misalnya perang sampai ada genocide itu atau genosida itu baru goncang. Tapi dalam suatu situasi normal, populasi awal yang paling awal
itu akan jadi mayoritas. Kalau admixture-nya banyak, ya mayoritasnya nggak mutlak lah, gitu, tapi masih tetap lebih gede yang lain. Nah, di paper ini, saya tunjukkan nanti, itu kita tahu bahwa di sekitar Saudi dan kanan kirinya itu memang mayoritas J1, cuma rata-rata nggak mutlak lah ya. Ada beberapa tempat yang lebih 80%, tapi di Saudi sendiri ya nggak sampai sebesar itu. Nah teman-teman, kita akan bahas satu paper yang menyajikan data blood group penduduk Saudi sekarang gitu ya. Ini jurnalnya. Mungkin yang kuliah itu udah punyalah software ini di masing-masing laptop atau desktopnya. Jadi judul jurnalnya ini Saudi Arabian Y Chromosome Diversity and its Relationship with Nearby Regions. Ini adalah autornya atau penulisnya gitu ya. Kita langsung saja ke tabel. Kelihatan nanti. Yang lain-lain nanti bikin pusing bacanya ya. Ini kita lihat nih tabelnya ini. SAR itu Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, Somalia, terus Mesir, Lebanon, Jordan, Irak, Anatolia berarti Turki kan, Iran, Pakistan. Kita lihat langsung Arab Saudi ya. Nah ini lihat J1-nya 40,13%. Nggak mayoritas mutlak, tapi yang terdekat apa coba? J2. Jadi jangan heran ada saudara-saudara kita yang marganya biasanya di Al-Irsyad ya di sini. Itu ada yang J2. J2. Kemudian nggak ada yang mendekati, itu terbesar gitu ya. Nah kemudian berapa yang G? Kan saudara-saudara kita Balawi itu dugaannya sebagian besar adalah G, terutama G2. Cuma 2,55 gitu loh. Jadi kecil, waduh zaman Nabi Ismail tuh ya nggak mungkin ada di sana sepertinya. Kalau sudah sekian ribu tahun, lebih dari 3.000 tahun, masa cuma segini persentasinya. Kecil banget lah ya. Kemudian kita lihat di negara lain, tadi sebelahnya mana ya? Nah, Qatar itu 58,33% untuk J1, kemudian Uni Emirat itu 34,97%, Oman 38, bahkan di Yaman pun itu mayoritas J1 72,58% gitu kan. Yang G-nya di mana-mana kecil. Nah, angkanya kecil semua, di bawah 3% semua gitu. Kecuali yang agak gede ini kan di Jordania sama Turki, Iran masih besar karena makin dekat Kaukasia ya memang makin besar kan asalnya dari Kaukasia. Pakistan juga begitu. Jadi dengan paper tadi kan sudah ada penjelasan dan kejelasan kenapa mayoritas penduduk Arab itu J1. Itu yang dijadikan asumsi dari keluarga Bani Hasyim itu memang J1, dan ketika diadakan studi genetik kan masing-masing kabilah awal, klan awal yang dijadikan standar, ada 4 kabilah saya lupa namanya itu. Pokoknya buku silsilah ke Hasan dan Husain. Itu kenapa mereka J1 semua. Kemudian dibandingkan dengan keturunan Nabi Ishak yang juga J1. Jadi ya sebetulnya dalam masalah Ba'alawi ini kita nggak perlu nyari-nyari senipnya Imam Husain atau senipnya Imam Ali atau senipnya Imam Musa Al-Kadim. Kalau yang Ba'alawi di Indonesia ini kan jatuhnya haplogrupnya G bukan J1. Jadi ya Arab saja memang bukan gitu. Mereka yang G ini kan berasal dari Kaukasia. J1 Arab dan sekitarnya. Itu saja. Terima kasih. Ketemu di video saya yang lain nanti. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sorenya menyenangkan.